dalam acara diseminasi ataupun monitoring pelatihan guru penggerak digitalisasi sekolah bersama Smart School. Di sini nanti dari hasil pelatihan kemarin 4 hari akan dipaparkan bagaimana cara penggunaan fitur-fitur yang ada di aplikasi Smart School. Sebelum masuk ke acara inti, marilah sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah pada Bapak Haji Alam Susantio. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, sore ini, kita bisa bertatap muka secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita berharap bahwa acara ini bisa berlangsung dengan baik, berlangsung dengan lancar, membawa keberkahan, membawa juga ya wawasan buat kita semua yang nanti akan kita terapkan kepada diri kita dan anak-anak kita. Salam serta salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita semua yang istiqomah menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh beliau mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin. Bapak, Ibu, guru yang saya hormati, tentunya perubahan-perubahan di dalam mengelola sesuatu sekarang ini terjadi pergeseran. Karena memang sudah menjadikan suatu kebutuhan. Nah, ini artinya bahwa ilmu yang kita miliki, wawasan yang kita miliki ini tidak berhenti sampai di sini saja. Karena ilmu pengetahuan ini selalu berubah, selalu bergerak sesuai dengan perubahan keadaan zaman sekarang. Nah, tentunya bagi yang tidak ingin mengikuti perubahan-perubahan tersebut, ya pasti akan tertinggal, pasti akan ditinggal. Artinya juga bahwa kita senantiasa harus terus berusaha meningkatkan kemampuan kualitas diri kita, baik secara individual maupun secara berkelompok. Karena sebaik-baiknya manusia tentu yang bermanfaat untuk orang banyak. Kita sudah baik, tapi kalau untuk pribadi kita berarti kita belum baik. Kita harus sampaikan sesuai dengan perintah Allah ya. Sampaikan walaupun hanya 1 ayat. Memang menyampaikan itu kadang-kala ada yang enak didengar, kadang-kala yang tidak enak didengar. Nah, inilah. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Nah, jadi kita harus terus berusaha meningkatkan dalam kemampuan, wawasan keilmuan. Tentunya tidak ada yang lebih tinggi. Yang berusia tua belum tentu memiliki wawasan kemampuan mengungguli yang lebih muda. Banyak yang lebih muda di bidang teknologi mengungguli yang tua. Nah, artinya yang tua, ya mau tidak mau ya harus belajar kepada yang muda. Begitu juga yang muda tentunya belum tentu juga dalam satu sisi mengungguli yang tua. Karena yang tua sudah memiliki banyak makan asam garam. Karena saking banyaknya makan asam garam, makanya yang tua ini kita lihat dari wajahnya. Pasti udah keriput, ya kan? Karena asam garamnya sudah banyak, akhirnya mukanya jadi tidak
tidak bagus lagi dilihat seperti itu. Nah itulah menandakan. Jadi keilmuan wawasan kita ini perlu kita gali. Kita gali tanpa ada pernah puasnya. Nah tentunya yang semakin banyak keilmuannya ini dan semakin banyak dia berbagi, dialah orang yang beruntung. Ya, dialah orang yang beruntung. Kalau kita memiliki sedikit, udah memiliki ilmu sedikit, pengetahuan sedikit, pelitnya na'udzubillah, katanya Pak Ustadz, itu orang yang sangat rugi sekali, ya kan? Nah, ini karena bekal kita nanti di akhirat adalah ilmu yang bermanfaat yang bisa kita bagikan. Alhamdulillah teman-teman kita, Bapak Ibu guru, kemarin ada yang ikut pelatihan untuk teknologi ya, khususnya di bidang smart school gitu ya, sekolah pintar. Nah, sekolah pintar ini tentunya yang harus kita rubah pertama bukan sekolahnya, tapi mindset kita, pemikiran kita. Harus kita rubah. Itu ya, kita rubah seiring dengan perubahan zaman. Nah, perubahan-perubahan ini yang paling menyolok kalau menurut saya dari kata bahasanya ini luar biasa, smart school gitu ya. Aduh, saya bahasa Inggrisnya masih no good ini. Ya, tentunya berkaitan dengan teknologi. Ya, berkaitan dengan teknologi kemampuan. Nah, di sini pasti ada untung dan ruginya. Kita jangan bicara ruginya dulu deh. Kita bicara untungnya karena kita dapat pengetahuan baru, wawasan baru. Ya. Nah, dengan harapan nanti dari teman-teman kita yang kemarin mengikuti pelatihan-pelatihan, ya ada Pak Subandrio nanti akan menjadi narasumber juga, bisa berbagi ilmunya dengan penuh keikhlasan, sehingga Bapak dan Ibu yang ikhlas juga mengikuti acara ini, ya kan, mendapatkan keberkahan. Pak Suban dapat berkah, yang narasumber berkah, kita semua dapat berkah, jadi ilmunya kita berkah semua. Amin gitu kan. Nah, kalau sudah mendapatkan ilmu yang baik, yang berkah, tentunya kita tularkan, kita sampaikan, kita praktekkan. Nah, biasanya ini yang praktek ini agak sulit Bapak dan Ibu. Agak sulit, karena kalau untuk ukuran saya, ya ukuran Pak Suban, mungkin Bu Yus gitu ya, atau yang itu, agak susah. Kalau saya agak susah untuk teknologi ya. Jadi harus pelan-pelan dulu, belajar dulu. Nah, mudah-mudahan nanti narasumber juga sabar juga membimbing, membantu teman-teman kita ini untuk bisa lebih paham lagi, lebih mengerti lagi. Begitu juga Bapak Ibu yang muda-muda yang memang mempunyai kecepatan gitu ya, karena memang masih masa-masanya berjaya ya, di bawah 40 tahun itu luar biasa. Nah, ini juga jangan merasa terus saya lebih cepat menangkap teknologi ini, pengetahuan, terus merasa agak gimana gitu, jangan. Berbagi, kita bantu teman-teman kita yang masih memahaminya atau dalam prakteknya masih kurang. Nah, yang masih kurang juga saya harap kita juga tidak malu untuk bertanya, gitu kan. Nah, kalau nggak bertanya, itu yang malu-maluin, udah nggak bisa, nggak mau tanya lagi. Mungkin itu saja Pak Suban. Saya mohon maaf pada Bapak dan Ibu semua. Kalau ada ucapan atau kalimat saya yang salah, saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, karena itu murni adalah kesalahan saya. Kalau ada kebaikannya, ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah pasti, sudah tentu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit ini ya, pengantar saja untuk mengingatkan dari Bapak-Bapak Ibu dan sekalian, bahwa kita memang dituntut seperti yang disampaikan oleh Pak Alam tadi, kita dituntut untuk meningkatkan kualitas kita dan kemampuan kita. Bahkan kalau dulu kita belajar dari dosen, justru kemarin kita sering belajar sama mahasiswa. Karena beberapa kali pelatihan, justru yang mengajari ini para mahasiswa. Ini dalam
gabungan ini, Learning Management System, kan LMSN ya, LMS ya. Dan itu banyak sekali sekarang yang di mana memang harapannya dari Menteri Pendidikan itu setelah kita masuk pun tetap kita harus menggunakan media ya, teknologi informatika. Jadi penggabungan itu harus kita kuasai. Makanya dari sekarang kita harus memang guru memang dituntut harus banyak belajar, dan kalau ada pelatihan-pelatihan ya memang kita harus ikut ya, karena di situ banyak ilmunya dan itu tidak akan merugikan kita. Kemudian kembali ke sistem ini, memang perannya itu harus 3 antara wali kelas, guru mapel, dan siswa. Ya, jadi wali kelas itu nanti dia akan manajemen kelas, absensi dan sebagainya. Kemarin kan kendalanya kita kan absensi kalau di WA itu kan penuh. Kemudian dia harus upload upload foto dan sebagainya itu kan penuh. Nah, kemarin kita sudah mencoba dengan Google Form dan alhamdulillah kendala itu cukup membantu kita. Nah, nanti dengan sistem Smart School itu dia akan upload juga, dan waktunya juga setiap mata pelajaran, umpamanya udah kita bikin jadwalnya jam sekian, nanti dia akan absen seperti itu. Jadi nanti tinggal wali kelasnya itu bisa mendownload atau melihat absensinya. Kemudian guru mapel membuat pembelajaran juga bisa dilihat dari situ. Nah, tentunya ini juga nanti berkenaan dengan ulangan harian, kemudian ujian, dan di situ juga ada. Kemudian siswa juga harus aktif, karena dia kalau harus bergabung ini, Bapak Ibu bisa di Smart School ini yang tadi saya share, kemudian Bapak klik, nanti kan akan muncul yang paling bawah ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu masuk ke GTK ya. Kita masuk ke password yang saya berikan itu nomor WA sama ininya ya. Nah, ini kan masuk dari sini. Nah, ini beranda ada kan, nanti di absen masuk. Nah, jadi nanti mulai hari Senin kalau Bapak Ibu udah masuk, kita bisa uji coba untuk melaksanakan absen dulu dah dari Senin. Jadi untuk guru coba absen di sini masuk, kemudian pulang. Ini sesuai dengan jadwal. Dan itu jadwal sudah saya berikan. Nah, nanti di mana bisa kita lihat ada jam apa enggak, nanti dilihat di selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu bisa masukkan RPP. Ya, ini contohnya RPP saya. Kemudian nanti ada masukan mau ditambahkan di sini, bisa nih buat RPP tindak plus ini, plus di atas ini. Kemudian nanti akan ada ditambahkan. Contohnya ini. Nah, judulnya apa, RPP-nya, kemudian modalnya apa, kemudian urainya apa, tingkatnya kelas berapa, mata pelajaran apa, kemudian kalau mau dilampirkan apa, bisa di sini. Nah, nanti ada pendampingan ya nanti untuk pelaksanaan, karena waktunya kita cukup terbatas. Kita poin-poinnya saja. Kemudian kelas. Nah, ini kita karena saya ngajar 3 kelas, berarti yang tampil cuma 3 kelas. Jadi kalau nanti ada yang semua kelas, berarti tampil kelas. Nah, contohnya kalau di sini nih saya lihat dari jadwal saya kan hari Rabu nih, ada kan ini. Nah, ini jadwalnya sudah ada saya. Nah, tinggal klik jam, karena jadwal saya hari Rabu. Nanti kalau Bapak Ibu ada jadwal hari Senin, ya dia akan muncul jadwalnya. Kemudian materi bisa disampaikan, pembelajarannya. Nah, ini di ujian. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat bank soal. Kemudian nanti ujiannya kapan, di sini nanti ada link YouTube-nya, nanti Bapak Ibu bisa praktekkan ya untuk ujian. Nah, nanti ujian itu kan ada 2. Nanti ujian ini untuk ulangan, kalau di GTK ini berarti untuk ulangan. Kemudian nanti yang halaman di depan itu kan ada ujian juga. Nah, itu nanti untuk pelaksanaan ujian seperti PTS, PAS, dan sebagainya. Nah, insya Allah nanti untuk PTS kita sudah bisa menggunakan ini, sehingga nanti waktunya itu memang terbatas sesuai dengan jadwal. Umpamanya jadwalnya jam 7 sampai jam 9, ya sudah sampai jam 7 sampai 9. Nanti ketika waktu itu habis. Kemudian kita bisa pengawasan di situ ketika ulangan atau ketika ujian, baik dengan Google Meet ataupun di situ ada tampilannya. Umpamanya pas Google Meet silakan dibuka, kemudian tampilannya Google Meet dia muncul kalau dia lagi buka
apa namanya Google gitu nyontek itu kan ketahuan, oh dia lagi nyontek. Nah itu bisa. Terus kemudian ketika mengerjakan dia lama banget, kok enggak harusnya nomor 1, nomor 2, mungkin ada jawabannya dia akan muncul. Tapi kita lihat kok ini enggak gerak-gerak ini anak ini, berarti ketiduran apa gimana gitu. Dari saya, silakan Bu Sita ditutup. Pak Bambang mungkin baca doa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita sebagai Dewan Guru diberikan kesehatan, begitu juga dengan siswa kita, agar apa yang kita cita-citakan bersama tercapai. Ala hazinya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila khairin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahil sahil sahil alaina fil asir fataisir asir alaika yasir. Allahumma man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir anta alimun biha wa basir wa khabir. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqu min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pemaparan guru penggerak digitalisasi sekolah dari Smart School. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Amin. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung menghubungi pendampingnya masing-masing. Yang pasti di sini kita semua sama-sama masih belajar ya Bapak Ibu guru. Ya, saya sebagai pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.